Sehat, itu penting. Makin lengkap jika Anda juga memiliki pengetahuan mengenai permasalahan kesehatan, sehingga memahami upaya preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Ingin tahu lebih banyak? Stay tune in Health Corner. Dipersembahkan Star FM bekerjasama dengan Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Dari Jalan M Sangaji nomor 41 Yogyakarta 101,3 Star FM Inspiring Sound. Halo pendengar, apa kabar? Udah 16 Juni 2022. Nah, kalau backsoundnya udah kayak gini, kita akan ngomongin perkara kesehatan biasanya. Health Corner menyapa Anda di edisi hari Kamis 16 Juni 2022 bersama Ardi Sarjono hingga pukul 8:30. Waktunya agak-agak beda, tapi it's okay, 1 jam penuh ya. Nanti kita akan ngobrolin sesuatu hal yang sering jadi pertanyaannya pendengar, yang tadi juga sudah masuk di Instagramnya Star Jogja FM ya. Ngomongin tentang obat herbal yang benar. Sebentar, Ardi lagi coba lagi tadi Ardi coba mulai baca-baca nih juga literasi terkait dengan obat herbal itu. Malam ini kita akan ngobrolin terkait pemilihan obat herbal yang baik dan benar. Ardi sudah bersama dengan expert dari Farmasi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Ada Dr. Arif Budi Setianto yang selaku dosen Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Selamat malam Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin, Mas Ardi. Alhamdulillah sehat. Seger banget nih Pak Arif masuk ruangan langsung berbau herbal ya. Ini Pak Arif nggak sendiri karena cukup ramai nih benar kalau Anda lagi streaming di www.starjogja.com ya. Ada sponsor-sponsor juga di belakang yang menemani Pak Arif yang akan ngobrolin tentang bagaimana sih sebenarnya obat herbal yang baik dan benar, karena selama ini sering banget orang tuh bingung dikit-dikit ya udah herbal aja gitu, atau sebenarnya ada jenis-jenis tertentu. Nah, Anda bisa bergabung dengan Ardi dan juga Pak Arif bersama dengan Farmasi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta di 0818621013 atau juga bisa mention di Twitter @starjogja. Oke, kita langsung ngobrol deh terkait dengan obat herbal. Nah, obat herbal ini sebenarnya gambaran overview-nya kayak apa sih Pak, penjelasan terkait obat herbal ini? Ya, terima kasih para pendengar Radio Star yang sehat selalu. Mudah-mudahan dirahmati Allah. Jadi istilah obat herbal ini kan baru-baru saja. Kalau dulu istilahnya adalah jamu atau obat bahan alam begitu. Jadi bahan alam. Dengan perkembangan zaman istilah bahan alam ini lebih dikenal dengan obat herbal, sehingga karena jamu pun jadi obat herbal terus apa begitu. Jadi akhirnya pemerintah juga mendefinisikan sesuatu yang berbeda sehingga masyarakat bisa mudah mengenalinya, mana itu obat herbal, mana jamu, atau obat herbal yang bagus atau obat herbal yang terstandarisasi yang seperti apa, atau yang lebih bagus lagi mungkin ada misalkan seperti istilahnya namanya obat herbal yang disebut fitofarmaka gitu. Semuanya dari bahan alam. Semuanya dari bahan alam. Mau jamu, herbal, fitofarmaka semuanya dari alam. Dari alam ya. Nah, ini batasannya seperti apa nih? Bedanya obat herbal terstandar, jamu, kemudian fitofarmaka nih. Ya, sejak nenek moyang dulu kita mengenalnya sebetulnya jamu gitu kan. Dengan perkembangan teknologi maka disaintifikasi, artinya diilmiahkan jamunya itu. Kalau dulu orang minum bahan alam itu misalkan dari dedaunan ya mungkin daunnya jumlahnya tertentu begitu. Ada yang sembuh, mungkin yang tidak sembuh juga ada, cuma kan tidak terdeteksi begitu ya. Akhirnya kan dengan mengulang-ulang begitu orang berkeinginan gimana sih supaya berkhasiat, akhirnya dibuatkan dosisnya yang pas begitu, dengan kira-kira begitu yang pas, yang seperti apa dosisnya. Nah, kalau kebanyakan mungkin ada efek samping yang tidak diinginkan, kalau kurang kok nggak sembuh-sembuh, akhirnya orang meraba-raba dosisnya. Nah, kemudian dengan perkembangan zaman lagi akhirnya diilmiahkan lagi, dicari konversinya, sebetulnya dosisnya seberapa sih begitu. Akhirnya jadi obat herbal. Kemudian orang pengen meyakinkan apakah yang sudah dikonversi itu betul-betul dosisnya masuk, kemudian diujikan secara
belum kepada manusia tapi pada hewan, dilihat apakah dosis yang atau takaran yang diberikan itu memberikan efek toksik apa tidak begitu. Nah, kemudian dengan perkembangan berikutnya, karena banyak masyarakat yang tertarik dengan pengobatan dari bahan alam ini, akhirnya dengan kemajuan zaman juga ada istilahnya nama fitofarmaka, itu obat herbal yang sudah terstandarisasi dan diuji tidak hanya kepada hewan tetapi juga diujikan kepada manusia. Gitu. Kalau itu sudah terlewati aman, barulah dia disebut istilah obat herbalnya menjadi berbeda, disebut menjadi fitokimia. Fitokimia. Oh, itu jadi itu jalur nggih. Iya. Oh, prosesnya Iya, dari betul. jamu Iya. terstandar, fitofarmaka sampai akhirnya nanti apa tadi tergabung sudah diuji ke manusia, Ya, itu fitofarmaka. fitofarmaka. Iya. Oke. Biasanya para klinisi mau meresepkan dalam bentuk fitofarmaka karena sudah diuji ke manusia. Oh, udah diuji ke manusia. Tapi bukan berarti bahwa jamu dan obat herbal terstandar itu tidak boleh diminum kan ya, Pak? Oh iya, tentu saja tidak. Artinya kalau orang pengennya sampai puncak, yang puncak-puncaknya level dari standarisasi sebuah obat atau jamu, ya sampai ke fitofarmaka tadi. Gitu. Tidak menutup kemungkinan bahwa yang belum diuji atau belum disebut fitofarmaka itu kemudian apakah dia tidak Dikonsumsi. berkhasiat, apakah dia tidak boleh dikonsumsi? Tentu saja tidak, tetap dia boleh dikonsumsi. Karena fitofarmaka pun dia berasal dari jamu, dari obat herbal atau dari obat herbal terstandar begitu. Oke, menarik banget nih. Ardi juga baru tahu nih pendengar, ternyata begitu banyak ya sejarahnya. Ya, Mulai dari jamu dan apalagi jamu ini identik dengan identitas Indonesia ya, Pak ya. betul. Betul. Jadi kalau kita bicara tentang jamu, apalagi yang setiap hari kita minum di jalan, kali ya Ardi juga suka banget nih minum jamu, apalagi habis lari pagi gitu, jamunya dingin, itu pas banget diminum. Dan ternyata memang prosesnya cukup panjang untuk bisa nanti dilegasi sebagai obat yang diresepkan ya, Ya, betul. yang disebut dengan fitofarmaka tadi. Oke, baik. Dengan kalau kita akan memilih obat ataupun sesuatu yang berbau herbal nih, Pak Arief. Tadi kan ada jamu, kemudian ada obat herbal terstandar. Nah, sesuai dengan tema yang baik dan benar. Yang terkadang kita nggak tahu nih mana yang baik dan benar. Karena kadang kalau orang lagi sakit nih, orang-orang awam tuh selalu bilang, wes herbal wae sing aman gitu kalau kata. Sementara kita sebagai orang yang di akademis ya, terutama di sini yang kita membahasnya secara saintifik, batasannya untuk bisa tahu baik, benar, aman seperti apa itu nanti. Ya, terima kasih Mas Ardi. Jadi kalau bagi orang awam menjadi satu hal yang harus mudah untuk memilih mana obat herbal yang baik itu yang seperti apa. Pemerintah sudah membuat kelas-kelas itu, dan itu ada di label dari jamu atau obat alam tersendiri. Jadi di sana ada labelnya atau ada registernya, begitu. Sehingga kalau itu ada logo tertentu, misalkan itu fitofarmaka, di sana juga jelas begitu. Kemudian kalau itu ada logo jamu atau obat herbal, di sana juga jelas. Oh, Di registernya TR, apa dia TR-nya obat herbal atau TR-nya itu registernya TR obat herbal terstandar begitu. Oh, TR itu obat herbal terstandar. Bisa obat herbal juga. Oh, bisa obat herbal juga. Ya. Kalau dia seperti ini yang saya berikan contoh ini, Ya. PIRT ini masih masuk kategori pangan. PIRT kan oke. pangan industri rumah tangga. PIRT Oh, begitu. baik. Seperti itu, sehingga level-level di atas PIRT seperti TR itu, maka di sana ada satu level yang harus dilalui oleh pabrik tersebut untuk supaya dia bisa terregistrasi TR begitu. Kemudian kalau dia dari obat herbal mau ke obat herbal terstandar, dia juga harus melalui level berikutnya, uji-uji berikutnya begitu. Panjang ya, Pak ya ternyata ya. Enggak juga ya. Ya, sebetulnya akhirnya sebetulnya nanti di pasar pun juga alam akan menyeleksi, karena dengan banyaknya uji ini kan tentu saja bukan gratis loh. Ketika pabrik menguji sesuatu kan juga butuh biaya. Tentu saja itu akan masuk ke
biaya produksi juga, sehingga ya masyarakat akan memilih sesuai dengan pengetahuannya dan sesuai dengan budgetnya begitu. Betul. Seperti itu. Oke. Hanya saja ketika kita tahu dari labelnya itu kita ada pengetahuan, oh ini memang standarisasinya lebih bagus ini karena sampai ke fitofarmaka, sampai uji ke klinik ke manusia. Oh ini obat herbal standar, ini belum sampai ke uji klinik. Walaupun begitu, itu sudah diujikan ke hewan atau praklinik gitu ya. Sehingga bisa dilihat di sana apakah ada toksik apa tidak dengan dosis yang di label jamu itu, apakah toksik apa tidak, ada efek samping yang tidak diinginkan apa tidak, itu sudah diteliti sampai ke sana gitu. Oke. Baik. Berarti memang ini ya ada semacam apa ya Pak ya? Ada semacam kayak batasan yang harus diketahui oleh masyarakat ya, sehingga ketika misalnya katakanlah Adi ini mau minum jamu nih. Nah, ini pengen tahu bahwa jamu ini nggak toksik buat tubuh Ardi nih. Ini dilihat secara gampangnya dari apanya? Apakah dari respon tubuh atau memang ya udahlah? Apalagi sekarang kan googling banyak banget ya Pak. Obat yang bagus buat biar nggak bisa biar gampang tidur misalnya. Oh udah minum ini aja kayak gitu. Nah itu gimana tuh Pak? Untuk biar kita langsung tahu nih. Atau ya trial error aja. Kalau secara gampang dari kualitasnya itu bisa dilihat dari label tadi. Ini fitofarmaka, obat herbal terstandar atau obat herbal, atau dia jamu gitu. Atau dari registernya itu dia. Kalau jamu tuh nggak ada logonya. Jamu itu ada logonya. Jadi dia bisa tertulis jamu pangan, gitu. Iya ada jamu, pangan, atau dia sebagai obat tradisional TR registernya. Oke. Kalau tanpa label kalau tuh Pak. jamu itu memang sebetulnya dia masih bentuknya sederhana, maka dia dikatakan jamu begitu. Contoh itu godokan itu. Jadi masih bentuknya simplicia itu nanti kategorinya jamu. Kalau sudah ke bentuk sediaan, dia kategorinya obat herbal begitu. Misalkan dalam bentuk kapsul begitu. Nah, itu sudah masuk obat herbal. Walaupun kalau belum terstandarisasi, obat herbal belum terstandarisasi, obat herbal saja. Gitu. Kalau di register IRTTR itu nanti dalam kesesuaiannya memproduksinya sesuai dengan cara pembuatan obat tradisional yang baik apa tidak. Artinya syarat-syarat di sana sudah terpenuhi semua apa tidak. Kalau biasanya sudah terpenuhi, dia bisa registernya ke TR. Selain di formulasinya tentu saja ada bukti ilmiah begitu ya, misalkan dari kajian-kajian jurnal begitu, seperti itu. Itu legalisasi yang cukup panjang ya pendengar. Gampangnya adalah cek logonya dulu ya Pak. Ya betul. PIRT, kemudian tadi ada TR itu ada TR, register TR itu ada di logonya ada obat herbal atau obat herbal terstandar gitu. Biasanya ditulis ini obat herbal, ini OHT, ini fitofarmaka. Selain ada logonya tadi. Kalau fitofarmaka logonya ya fitofarmaka. Iya. Baik. Menarik sekali pendengar. Kalau obat pinggir kalau jamu pinggir jalan berarti aman tetap dong Pak Arief ya kita konsumsi ya. Itu yang membedakan kenapa bisa keluar register TR. Itu kan dari di persyaratan CPOB itu kan ada persyaratan higienitas begitu di dalam memproduksi. Nah itu kalau produksinya memang dia higienis, kenapa tidak? Mau di pinggir jalan, mau gampang di aja pasar ya. Sebetulnya nggak masalah asal. Makanya biasanya juga pemerintah mengadakan kursus-kursus bagi jamu gendong, atau bahkan juga kampus-kampus farmasi itu mengadakan penyuluhan kepada para pembuat jamu-jamu gitu, supaya dia membuat jamu dengan baik dan benar. Gitu. Baik, memang sangat menarik sih ya. Pilihan-pilihan yang bisa kita konsumsi, terutama obat tradisional, jamu, herbal terstandar, ternyata itu banyak sekali hal yang memang kita harus pertimbangkan, terutama terkait dengan legalisasinya. Ada logo-logo yang pendengar bisa perhatikan ya, ada TR, kemudian ada PIRT, kemudian ada fitofarmaka. Di situ nanti yang akan memberikan jaminan terkait keamanan obat itu sendiri. Anda bisa bergabung di 0818621013 atau juga bisa mention di Twitter @starjogja. Ada dari Rio Pak Arief di Instagram, Rio Saputro _Rio.
Obat herbal sekarang ini kan banyak banget. Bagaimana cara membedakan obat herbal yang asli dengan yang palsu? Mungkin tadi sudah sempat ke-mention terkait logo itu ya. Apakah ada kaitannya dengan logo itu tadi untuk membedakan obat herbal asli dan palsu? Apalagi di radio-radio, Pak, banyak sekali iklan yang mendisklaimer ini obat herbal bla 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 gitu. Yang kadang tidak meng-highlight legalisasi atau logo-logo ataupun mungkin terkait standarisasi yang dimiliki oleh BPOM. Silahkan. Sebetulnya legal tidaknya itu tidak. Ya pertama memang bisa dilihat dari logonya. Tapi logo itu kan bisa dibuat. Gitu. Zaman sekarang ya Pak ya, ya betul. Jadi ya kita bisa telusuri atau bisa kita cek di BPOM gitu. Apakah memang obat tersebut sudah terdaftar gitu kan, ada TR-nya. Bisa diklik mungkin di website gitu ya. Apakah TR itu benar nomor, karena TR itu kan registernya kan tiap produk itu berbeda dengan produk yang kode lain. unik ya Pak ya berarti. Ya. Gitu. Kalau memang ya kalau kodenya sama gimana membedakannya kan betul. Gitu. Pemalsuannya gimana? Ya biasanya yang palsu-palsu itu, yang dipalsu itu biasanya yang fast moving, yang laris lah. Oh iya. Biasanya obat-obat atau jamu-jamu yang laris itu biasanya ada suka orang untuk ikut berkompetisi di sana membuat produk KW-nya begitu. Iya, karena betul. laris begitu. Maka biasanya juga pabrik atau industri juga memberi satu cara untuk supaya produknya tidak dipalsu. Artinya ada hologram atau ada kode tertentu begitu ya, atau ada di wadahnya itu ada satu tanda khusus atau yang sekarang tren wadah pengemas untuk obat atau jamu itu, atau pengemas apapun itu yang tren sekarang namanya talk pack gitu. Jadi wadahnya itu bisa bicara. Oh, gimana dengan tuh, cara Pak? di scan itu kita ada QR code-nya, kita QR, scan kan keluar itu. Oh. Nah, itu namanya Talkback gitu. Ini udah nggak kalah sama kode Bank Indonesia juga. Udah ada QR-nya juga itu, ya. Ngetren sekarang. Oh, jadi tren. Bahkan ada kalau lebih mahal lagi, dia dikasih RFID gitu ya. Oke. Jadi seperti di toko-toko itu kan dikasih satu chip. Kalau keluar belum kuncinya belum didiamkan, dia akan bunyi. Bunyi. Seperti itu. Nah, itu. Jadi kalau itu nanti bunyi. Oh, sejauh itu ya juga ya. Dan itu sudah banyak produk yang melakukannya, Pak. Kalau di kita belum banyak ya. Belum banyak. Jadi mungkin bisa di browsing di kalau jamu belum ada yang sudah sama. Kita baru paling sampai ke hologram gitu, atau talkback gitu ya, yang QR code-nya bisa di-scan kemudian keluar gitu. Seperti itu. Oke. Itu salah satu trik ya pendengar ya, untuk mengetahui apakah memang obatnya itu benar-benar obat asli atau obat ala-ala. Namanya juga zaman digitalisasi ya, banyak follower ya Pak ya. Kadang kita nggak bertanggung jawab, kita nggak pernah tahu tuh legalisasinya. Oke, itu tadi segmen awal kita pendengar bersama dengan Dr. Arif yang ngobrolin tentang pemilihan obat herbal yang baik dan benar. Nah, langsung nanti kita akan ngobrol contoh obat herbal yang baik dan benar itu seperti apa. Langsung ke produk kayak gitu boleh, atau Anda penasaran juga dengan obat yang Anda miliki di rumah gitu ya, apakah memang ini cukup aman, apakah kapan obat herbal itu harus di stop konsumsinya ketika mungkin muncul efek samping gitu ya. Apalagi kita tahu kalau kita konsumsi obat kimia terkadang ada aja masalahnya yang kita nggak pernah tahu gitu. Ada juga yang bilang obat ini ngefek ke ginjal. Nah, itu beberapa orang ketakutan juga. Boleh ditanyakan di segmen berikutnya bersama dengan Ardi dan juga Dr. Arif. Dan Farmasi OAD di 0818621013 only on Heart Corner. .3 Star FM Inspiring Sound, bersih bersama dengan Ardi dan juga Dr. Arif, Farmasi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, yang masih ngomongin tentang pemilihan obat herbal yang baik dan benar. Oke, ada Bu Trihas di Purworejo nih, Pak Arif, ini yang bertanya berkaitan dengan kalau misalnya kita suka
bikin jamu-jamuan sendiri di rumah. Katakanlah contoh suka minum jahe anget atau suka minum empon-empon anget tanpa kita membaca dulu ingredientnya, risetnya dan segala macam. Apakah itu cukup aman juga untuk dikonsumsi? Monggo. Selamat malam Bu Tri Trihas, di Purworejo. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Banyak masyarakat yang membuat jamunya itu dibuat sendiri, itu bagus-bagus saja. Terus dosisnya seberapa? Kalau kita beli jamu di toko itu atau di satu warung jamu itu biasanya formulator itu akan membuat pertama kalau jamu itu harus diminum harus enak. Ya. Gitu. Tapi kalau bentuknya sudah tablet, kapsul itu enak nggak terasa. Tapi kalau jamunya itu mau diminum itu pertama kali yang harus dipastikan adalah rasanya. Sehingga kalau rasanya sudah nggak enak nggak akan laku walaupun itu berkhasiat. Begitu. Sehingga orang sering menurunkan dosisnya supaya rasanya enak. Gitu. Supaya rasanya enak karena biar kalau sesuai dosisnya rasanya menjadi getir atau ada pedas atau apa begitu. Ya selama ibu masih merasakan nikmat gitu ya nggak apa-apa. Tapi kalau nanti ini saya sudah beberapa kali minum jamu buatan saya kok jadi saya sakit perut atau BAB-nya menjadi encer itu berarti perlu dikurangi dosisnya seperti itu. Oke, baik. Jadi sembari lihat respon tubuh juga ya Pak? Betul. Karena setiap orang berbeda-beda. Iya, cocok begitu. Di Ardi mungkin nggak cocok di Pak Arif, ataupun cocok di Bunda Trihas dan sebagainya ya. Baik, terima kasih Bunda Trihas untuk pertanyaannya. Kemudian ada Tante Rensi di Jalan Kaliurang nih, Pak Arif. Selamat malam, mau nanya, saya pernah dengar begini, setelah minum obat ini seminggu nggak sembuh, obat akan diganti gimana gitu. Ada juga yang bilang sudah pergi ke rumah sakit tak kunjung sembuh, dan coba-coba herbal malah sembuh. Ini sugesti karena sudah jenuh minum obat dari rumah sakit, atau memang karena obat herbal itu punya efek yang lebih besar daripada obat yang kimiawi? Itu pertanyaan yang sering diobrolkan masyarakat terkait obat herbal. Pernah ditanyakan di zaman dulu, pernah ada yang tanya begitu. Jadi saya mungkin belok sedikit ya. Jadi di zaman Nabi itu ada orang yang berobat ke beberapa tabib begitu. Tidak sembuh, ganti tabib lagi yang lain. Tidak sembuh lagi, ganti tabib yang lain, tidak sembuh. Akhirnya salah satu tabib yang dia berbeda keyakinan dengan yang mau berobat itu. Tiba-tiba sembuh. Begitu. Maka kemudian ditanyakan ke Rasulullah, ya Rasulullah, ini kenapa saya sembuh ketika saya berobat ini? Sesungguhnya bukan tabibnya itu atau bukan obatnya yang menyembuhkan, tetapi pada saat Anda berusaha itu, maka Allah titipkan itu kemanjuran itu pas pada saat Anda berobat kepada tabib yang tidak yang berbeda keyakinan tadi, begitu. Sebetulnya sama seperti yang ditanyakan oleh Tante Rensi gitu ya. Jadi memang secara umum memang obat atau jamu itu dibuat bukan sembarangan. Itu sudah ada dosisnya. Tetapi untuk kesembuhan itu ya memang kita bisa obat itu menyembuhkan, bisa tidak menyembuhkan. Itu juga tergantung dari kondisi tubuh begitu. Kemudian ya faktor laki juga dari yang di atas sana. Apakah memang kita pas pada saat minum obat itu pas Allah atau Tuhan memberikan kesembuhan pada saat itu karena kita sudah berusaha tadi seperti itu. Juga kalau itu dari faktor obatnya juga bisa, karena obat atau jamu ya. Kalau bicara jamu memang terlalu sempit. Kalau bicara di obat sintetis itu luas sekali. Kebetulan saya sendiri belajar di kristal suatu obat gitu. Jadi dengan berbeda bentuk kristal obatnya saja nanti khasiatnya bisa berbeda. Walaupun sama obatnya, sama-sama minum obat pusing kepala misalkan, saya merek A kok sembuh, merek B kok nggak sembuh gitu. Itu faktornya banyak sekali. Walaupun semua pabrik
harus melewati standar yang telah ditentukan oleh pemerintah. Tidak kok terus ini yang nggak berkhasiat ini nggak ngikuti standar ini mungkin tidak, tapi mengikuti. Jadi perbedaannya itu mungkin di formulasinya berbeda, namanya bentuk kristalnya ini jadi melenceng, bukan ke jamu nih. Kalau ke jamu ya lebih, artinya kalau di jamu lebih kompleks lagi masalahnya karena belum sampai ke arah yang ke sana tadi, ke seperti bentuk kristal obat yang sesuai begitu. Nah, makanya sering ada obat yang paten tuh kok mahal, yang me too produk yang yang bermerek ini kok mahal, yang me too produk kok murah begitu. Itu tidak hanya masalah di marketing saja, di iklannya saja, tapi di bahan bakunya mungkin bisa berbeda bentuk kristalnya begitu. Oke. Dengan kata lain, jamu itu yang paling kompleks ya Pak ya? Kalau jamu lebih kompleks lagi karena isinya tidak hanya satu macam bahan kimia. Dia ada puluhan mungkin bahkan ratusan isinya bahan kimia. Adi sempat lihat juga beberapa produk itu kan ada logonya jamu gitu ya. Memang itu lebih kompleks ya di dalamnya. Ya, obat herbal juga sama, obat herbal, obat herbal standar isinya sama, tidak hanya satu macam bahan begitu. Tentu saja kalau standarisasinya tidak pas ya tadi, standarisasi itu tidak hanya pada saat dibuat dosisnya tidak, tapi dari bahan bakunya juga. Bahan bakunya, kemarin saya beli bahan baku di daerah ini untuk produksi, besok saya beli bahan baku di tempat yang lain tanpa saya menyamakan kandungannya, tetapi langsung saya buat, saya asumsikan sama, belum tentu hasilnya sama. Harus dicek dulu kandungannya apakah sama apa tidak, atau sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pabrik apa tidak, sehingga ya wajar kalau saya minum ini nggak sembuh, tiba-tiba minum jamu kok sembuh ya. Nah itu faktor lakinya juga ada seperti itu. Ya memang respon manusia terhadap benda asing itu berbeda-beda begitu. Karena setiap orang unik ya pendengar ya. Betul ya. Nggak bisa disamaratakan tuh antara satu dengan yang lain. Nah ini relate nih Pak dengan ingredient yang tadi Pak Arief sampaikan bahwa jamu kemudian obat herbal tuh isinya banyak, kompleks gitu. Ini ada pertanyaan dari Anugrah. Kalau bertanya, obat jamu sering dijual di masyarakat diklaim bisa banyak untuk penyakit. Dengan kata lain, kok bisa ya? Apakah memang karena ingredientnya banyak sehingga dia multitasking, bisa bekerja untuk banyak case, atau memang seperti apa? Karena kalau kita tahu obat satu kan obat batuk A, obat flu B, antibiotik C, sampai satu kali minum tuh bikin depresif aja. Banyak banget yang harus diminum. Seperti gimana? Makan kacang gitu ya. Iya konsepnya. Tiba-tiba ada satu produk jamu cuma satu tapi bisa menyembuhkan semuanya. semuanya. Apalagi di radio tuh banyak banget iklannya kayak gitu tuh Pak. Ya kalau ngeklaim kan boleh-boleh saja. Iya betul. Boleh-boleh saja. Tetapi kalau secara ilmiah kan harus dibuktikan. Yes. Maka pemerintah ngasih pintu. Ini loh kalau yang sudah terbukti ini obat herbal terstandar namanya. Oh ini obat jamu kelasnya fitofarmaka. Nah, itu. Jadi kalau sudah ke sana dia sudah membuktikan secara ilmiah. Tapi kalau sekarang kalau testimoni itu masih dibilang kurang begitu, walaupun paling banyak, rendah ya Pak ya. Walaupun itu banyak pabrik-pabrik jamu itu, ini testimoni karena itu cara yang paling mudah untuk menggiring opini masyarakat. Membrand bos. Iya betul. Iya benar ya. Jadi perlu kajian lebih ya Pak ya terkait itu. Bukan berarti kemudian jadi basicnya adalah opini itu sesuatu hal yang paling rendah pendengar ya. Harus ada kajian-kajian lebih terkait dengan disclaimer produk-produk itu sebagai satu produk yang seperti apa dan sebagainya. Nah, kalau kita bicara mengenai efek samping nih Pak Arief dan juga pendengar Star FM, kita sering mendengarkan bahwa obat itu nanti akan berdampak pada kesehatan ginjal misalnya, atau daripada kamu minum obat kimia, kadang ada beberapa yang methylprednisolon adalah obat dewa yang akan berdampak sekian. Udah minum herbal aja yang sehat-sehat gitu. Apakah si obat herbal ini juga punya efek samping selayaknya obat kimia yang tadi sempat Ardi mention di sebelumnya? Jadi semua obat atau jamu bisa juga menimbulkan efek samping. Karena obat atau jamu itu berkhasiat kalau sesuai takaran diminumnya.
sesuai takaran. Nah, sering orang menganggap bahwa ini jamu, ini mau minum banyak pun nggak masalah, Aman. begitu, aman begitu. Tapi kan itu nggak ada bukti ilmiah. Iya. Nah, seperti kemarin kita tiba-tiba dengar bahwa salah satu kandungan jamu atau ingredient dari Makuto Dewo itu tiba-tiba ini banyak orang minum Makuto Dewo akhirnya tiba-tiba ginjalnya kena dan sebagainya. Mungkin seperti itu akhirnya di kampus-kampus banyak diteliti juga apakah benar Makuto itu Dewo ini merusak itu atau di dosis berapa yang merusak apa ginjal itu. Jadi perlu pembuktian ilmiah apakah memang benar apa tidak begitu. Jadi untuk kita supaya aman bagaimana ya kita minum sesuai takaran begitu, sesuai takaran. Kalau pengen aman lagi ya pilihlah obat herbal terstandar atau fitokimia. Nah, jelas sekali begitu. sudah diriset ya Pak ya, sudah diriset. Ya, sampai efek samping, toksisitasnya, kemudian karsinogeniknya, begitu. Ya by the way karsinogenik adalah dampak kanker nih pendengar, betul ya Pak ya? Ya betul. Jadi kita tetap harus berhati-hati tentang bagaimana dampaknya ke tubuh kita. Kalau mau aman ya sesuai dengan yang standar dan secukupnya aja, karena sudah ada dosisnya juga ya yang diberikan. Dan biasanya di kemasan-kemasan seperti ini pasti akan sudah tertulis nggih. Misalnya di sini salah satu produk yang dibawa oleh Pak Arif ada madu sumak ini, misalnya ini produk pangan yang sudah ada tulisan nomor PIRT-nya. Di sini tertulis kondisi badan normal 1 sampai dengan 2 kali sehari 1 sendok makan. Untuk membantu penyembuhan 3 sampai 4 kali sehari 2 kali sendok makan. Bukan berarti kemudian dilipat 2 kali kan, gitu ya Pak ya. Begitu yang dimaksud dengan dosis itu tadi ya. Jadi mau obat jamu, herbal terstandar dan fitokimia semuanya tetap ada takaran seperti ini ya Pak Arif ya. Atau juga bisa merasa minumnya jamu atau obat herbal tapi ternyata timbul efek yang tidak diinginkan. Karena banyak juga pabrik yang nakal, jadi menambahkan tadi yang Pak Ardi sampaikan tadi, obat segala dewa. Jadi ada bahan kimia yang dimasukkan di dalam bahan jamu sehingga begitu minum jamu langsung terasa cepat efeknya. Tetapi karena itu diulang-ulang dan kita tidak tahu berapa dosis yang diberikan di jamu itu, bahan kimianya itu yang merusak sebetulnya. Seperti itu. Maka itu dilarang bahan kimia sintetis yang masuk ke dalam produk obat herbal itu kan dilarang. Berarti memang ada yang mungkin bahwa sebuah pabrik produksi entah itu makanan, entah itu obat itu menghidden ingredientnya. Mungkinkah seperti itu terjadi? Ya kalau dulu memang kejadian seperti itu. Tapi ini karena kita tidak bicara itu ya. Jadi kalau besok diundang lagi bicara itulah kita akan. Nah, ini the behind the scene-nya bagaimana memproduksi perkara obat. Nah, yang terkadang kalau minum obat X dengan ingredient A lebih cepat, tapi kalau produk B ingredientnya sama tapi kok lebih lambat ya gitu-gitu. Itu kita nggak bicara sekarang ya pendengar ya, karena ini juga relate dengan pertanyaan Bu Tumino di Gamping Pak. Ini berkaitan dengan apakah memang minum obat yang selama ini dikonsumsi selama yang lama, dalam arti cukup panjang ini 7 bulan, dia dibilang dapat konsumsi resep selama 7 bulan, apakah mempengaruhi kesehatan ginjal juga yang nanti akan kebayang. Mungkin Bu Tumino juga sudah sepuh di sini nih, kita lihat profile picture-nya. Oh iya. Sugeng dalu Bu Tumino. Jadi apakah memang seperti itu sejauh itu side effect yang akan dibeli? Apakah memang sudah di make sure bahwa obat yang long term atau jangka panjang itu sahabatan nih sama ginjal kita? Iya, memang para ahli juga meneliti ke sana, terutama untuk obat-obat yang dipakai dalam jangka yang lama begitu. Apakah dia berpengaruh kepada ginjal, jantung dan organ-organ yang lain. Kemudian namanya toksisitas kronis, apakah menimbulkan. Ini yang sekarang yang obat herbal juga ngetren sekarang diuji ke sana, karena kan orang ingin menjadikan seperti makanan atau minuman obat
bahan alami, sehingga pabrik mau tidak mau dia harus punya data ilmiahnya apakah pemakaian panjang itu juga aman apa tidak, gitu. Walaupun ujinya baru ke hewan begitu. Oke. Gitu. Dan Tapi sepertinya kalau memang uji toksisitas memang ke hewan bukan ke manusia. Oke. Dan sepertinya Adi sudah sempat lihat beberapa rumah sakit yang sudah mulai buka kayak poliklinik herbal atau apa. Itu berarti memang perkembangannya sudah mengarah ke sana gitu, Bang. Ya, baik. Itu tadi jawabannya Bu Tumina di UMY Sugeng Dalu, Mas Ardi dan Pak Arif. Terima kasih jawabannya. Itu tadi yang ditanyakan terkait dengan safety atau tidak kalau minum obatnya dalam jangka panjang, apalagi herbal dan segala macam. Ini terus akan dilakukan evaluasi atau riset terkait dengan penggunaan obat herbal yang baik dan juga benar, agar tidak salah sangka gitu ya pendengar, bahwa tidak selamanya apa yang dibilang herbal pasti akan terus tidak mempunyai efek samping. Semuanya tetap sesuai dengan porsinya dan juga kebutuhannya, seperti itu. Kalau obat kimia itu kan ada efek alergi ya Pak ya. Ardi sendiri ada nih punya riwayat alergi terhadap satu jenis obat azitromisin nih. Misalnya ini Ardi alergi banget, langsung bentol, langsung drama pokoknya. Tapi kalau herbal ini kecenderungannya apakah memang betul? Ini pertanyaan dari Andre juga yang ada di JEC. Saya pernah minum obat herbal tapi ternyata juga alergi. Apakah memang obat herbal ini juga berdampak alergi seperti obat kimia? Nah, ini mirip dengan pengalaman. Apakah herbal juga punya side effect terkait alergi juga atau seperti apa? Iya, memang alergi ini tiap orang berbeda-beda, atau level sensitivitasnya juga berbeda-beda, begitu. Jadi tidak bisa kita menyamaratakan. Kalau minum jamu ini mesti nggak alergi, belum tentu. Begitu. Belum tentu. Kalau minum obat ini nanti nggak akan alergi, ya juga belum tentu. Tetapi kalau di bahan alam itu kan isinya tidak hanya satu tadi. Bisa jadi isinya itu ada yang sinergis, ada juga yang kontra. Tapi yang kontra itu bahkan bisa jadi itu menutupi efek yang berlebihan dari khasiat jamu itu sendiri, sehingga dia menurunkan efek yang terlalu tinggi, karena mungkin di efek terlalu tinggi itu bisa menimbulkan tadi kayak alergi begitu, karena ambang batas per orang itu berbeda-beda tadi begitu. Jadi seperti itu, karena di jamu atau obat herbal atau fitokimia kan isinya tidak hanya satu macam kimia, tapi ada puluhan atau ratusan kimia yang ada di situ. Gitu. Oke, dengan kata lain memang ya namanya kompleks jamu itu kompleks ya, seperti kehidupan kita yang kompleks. Kalau kimia kan ini ya Pak ya, batasannya tunggal, itu dia tunggal. Ya, Oke, dan udah terdeteksi dengan jelas karena tunggal. Oh, itu pendengar. Jadi mungkin loh ya, mungkin ini cuma justifikasi aja. Kenapa bisa efek ya? Karena isinya kompleks. Ya. Yang mungkin ya laki juga, cocok juga ya, dan di beberapa orang lain ya bekerja dengan baik seperti itu. Baik, itu tadi beberapa pertanyaan yang sudah masuk di 0818621013 dan juga di Instagram di @starjogja.com. Tadi kita udah ngobrolin tentang pemilihan obat herbal yang baik dan benar, dan beberapa jenis legalisasi ya dari pemerintah terkait nomor PIRT, nomor TR, kode jamu kayak gitu. Itu yang memang menjadi salah satu indikator yang pendengar bisa gunakan sebelum mengkonsumsi obat herbal. Tidak ada yang salah dengan obat herbal, tetapi bagaimana kita lebih aware aja terkait penggunaannya. Oke, ada closing statement Dr. Arif? Ada satu lagi juga. Oh ya, walaupun sudah ada logo begitu, misalkan bentuknya cair itu. Oh, dulu pernah beli, sekarang beli lagi. Loh, kok warnanya misalnya berubah gitu. Ya, kita juga perlu curiga. Oh, baik. Dia rusak selama distribusi atau selama penyimpanan di toko dia rusak. Itu juga kita perlu curiga. Atau biasanya jernih, nggak ada endapannya, tiba-tiba ada endapannya. Itu perlu dicurigai. Atau rasanya berubah. Rasanya berubah, jelas dia tidak aman begitu. Walaupun itu ternyata ada orang minum biasa-biasa, ya kan. Kita perlu waspada begitu. Warna berubah, rasa berubah, teksturnya berubah. Nah, itu walaupun logonya obat herbal terstandar dan sebagainya, tetapi kalau kita pernah memakainya dan itu ada perubahan, nah itu jangan sampai kita konsumsi untuk menghindari sesuatu yang tidak baik begitu. Oke.
warna, rasa, bau. Ya. Oke, itu salah satu indikator kalau memang ada yang janggal dan nggak biasanya dan nggak lazim gitu ya pendengar. Walaupun logonya masih cakep, hologramnya juga masih cakep, atau apa tadi Pak yang clip on atau apa tadi yang ada RFID-nya, talkback-nya masih oke. Ya. Tapi ternyata ada pertimbangan lain, itu juga perlu dikonfirmasi ulang. Dan tadi ada website yang bisa dicek untuk nomor PIRT dan sebagainya di BPOM, Ya, untuk ngecek register, registernya itu betul apa tidak. Mhm. Nah, itu. Bisa dicek di BPOM. Di BPOM ya. Ya, bisa dicek di BPOM. register, Ya, untuk cek register, dan memang obatnya itu bukan obat yang registernya copy paste dari tempat orang. Gitu, oke. Itu tadi obrolan Ardi dan juga Dr. Arif bersama dengan Farmasi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Ada yang mau disampaikan lagi sebelum di closing? Terima kasih para pendengar yang masih setia, supaya kita tidak takut lagi untuk minum jamu atau obat herbal, karena kita sudah tahu mana yang mau kita pilih gitu. Tentu saja kalau kita sudah punya pengalaman obat herbal tertentu atau jamu tertentu yang biasa kita konsumsi enak dan aman, ya bisa kita teruskan gitu. Tidak ada masalah begitu. Seperti itu. Supaya jamu ini tetap lestari lah. Iya. Gitu. Jamu identitas Indonesia tetap lestari ya, tapi tetap jangan lupa perhatikan ingredient dan juga legalisasi dari pemerintah agar semuanya tetap aman, sehat ya, apalagi di era pandemi COVID-19 yang terus menuntut kita untuk terus aware terhadap kesehatan kita, baik fisik atau mental kita. Terima kasih Dr. Arif. Terima kasih Mas Ardi. Terima kasih Farmasi UAD yang sudah bekerja sama terus bersama dengan Star FM di Health Corner. Kita ketemu lagi di obrolan kesehatan berikutnya dengan topik-topik yang pastinya akan bermanfaat untuk Anda pendengar. Anda bisa memberikan saran juga kepada kami di Instagram di @starjogja.com atau WhatsApp di 0818621013 atau mention di Twitter @starjogja. Ardi akan maju lagi. Ardi on air lagi nih, extend malam ini jam 9 hingga jam 12 malam di Dinamika Jogja Malam Show. Selamat malam. Terima kasih Anda telah mendengarkan Health Corner. Dipersembahkan Star FM bekerjasama dengan Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.